Yang sementara itu, Saudara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol memperingatkan penjabat Bupati Kampar Kamsol agar menghentikan segala bentuk pungutan liar atau sejenisnya. Politisi Partai Golkar ini minta dengan tegas agar PJ Bupati berani memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan pungli atau korupsi. Hal tersebut disampaikan terkait kasus tangkap tangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada akhir pekan lalu. Peristiwa operasi tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Sulhendra Dasat, membuat berbagai pihak prihatin dan kecewa. Pasalnya, Repol, politisi Partai Golkar ini sendiri juga pernah mengingatkan secara langsung kepada Kadinkes agar praktik tercela tersebut dihentikan. Karena ia banyak menerima laporan dari berbagai pihak terkait pungutan-pungutan yang sangat memberatkan para kepala puskesmas. Politisi yang sudah 4 periode sebagai anggota DPRD Kampar ini menyampaikan, pihaknya minta kepada penjabat Bupati Kampar, Kamsol, agar segera menghentikan segala bentuk pungutan liar atau sejenisnya, terutama yang berkaitan kepada pelayanan kepada masyarakat. Dan politisi senior ini juga minta dengan tegas agar PJ Bupati berani memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang ketahuan melakukan pungli atau korupsi di seluruh instansi yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kampar. Ya, ini tentu kita sayangkan, kita turut prihatin dengan kondisi ini, dan tentu kita harapkan ini pelajaran lah, dijadikan pelajaran ke depan agar memang pola-pola seperti ini dikurangi atau makan kalau bisa dihilangkan sama sekali, sehingga semua kita bekerja dengan tenang, ya kan, tanpa beban. Kita bekerja maksimal untuk membangun Kampar ini ke depan yang baik, tanpa ada intimidasi, intervensi, kutipan-kutipan. Yang kutipan itu banyak nanti dampaknya. Satu, pengalaman ini. Yang kedua, ke depan susah nanti kita berpikir seperti apa mereka meng-SPJ kan. Kalau uang diminta lalu mereka akan mencarikan pola-pola yang lain sehingga berdampak berefek ke yang lain gitu. Soal pekerjaan yang tak selesai, soal pertanggungjawaban yang mungkin tak maksimal, sehingga untuk jangka panjang tak bagus untuk kebaikan untuk pembangunan Kampar ke depan ini gitu. Jadi ini kan PJ Bupati selalu menggaungkan bahwa pemerintahan yang bersih, yang tanpa itu, ternyata di zaman ini adanya OTT. Padahal ini Kampar sudah lama tidak ada OTT seperti ini. Gimana nih pengawasan? Ya, saya sudah ingatkan berkali-kali ke Bupati. Saya sudah WA juga Bupati. Kata ingatkan, saya sudah melihat gejala-gejala ini di awal. Ketika Bupati Pak Kamsol jadi PJ Bupati Kampar, saya sudah membayangkan seperti apa Kampar yang lebih baik. Kenapa? Beliau bukan hasil pilkada, beliau PJ, tentu tak begitu kosnya tak banyak. Kalau mereka kos banyak, katanya dengan kos banyak di pilkada itulah akhirnya banyak korupsi. Ternyata bayangan saya tentang Pak Kamsol yang masuk ini bahwa akan terjadi perubahan, kutipan dihilangkan, mau jadi pejabat dikutip, ya kan, mempertahankan jabatan kutipan. Maka ini saya bayangkan ini hilang gitu. Ternyata tidak juga. Maka himbauan saya ke Pak Bupati, Pak PJ Bupati, Pak Kamsol, bekerjalah layaknya PJ gitu. Ya kan, dan terlalu banyak spekulasi yang akhirnya meminta uang ke semua OPD, minta sini, ya kadisnya minta uang itu ke bawah lagi. Ini kan semacam bola salju yang makan nama besar dia gitu. Kalau bisa, kalau Pak Kamsol masih berlanjut di PJ Kampar, kita hentikan soal kutipan-kutipan, minimalisir kutipan-kutipan, sehingga anak buah di bawah mulai dari level, ada camat, ada kapus,
mereka juga akan menghentikan kutipan itu sehingga semuanya bekerja layaknya sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua, saran kami sebetulnya kami sampaikan kalau bisa ke depan ini memang kita gunakan gaji pegawai dengan single salary gitu. Tidak ada lagi kutipan 10% dari dinas terkait, dengan catatan ada single salary, ada penghargaan pembayaran gaji yang maksimal. Di tempat-tempat yang menjadi pelayanan publik, OPD yang menjadi pelayanan publik itu salary-nya harus maksimal, capil maksimal, sehingga tidak ada lagi mengutip setiap buat KTP kutip. Masih ada terjadi seperti itu. Lalu mungkin DPMP TSP jelaskan gaji penghasilan mereka. Seperti saya lihat di rumah sakit umum, karena sudah bulut, Pak Dirnya buat kebijakan ya gajinya dimaksimalkan sehingga mereka bekerja enak dan betul-betul melayani masyarakat dan menghindari kutipan-kutipan gitu. Itu saran kami. Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada Jumat pekan lalu berhasil menjaring Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Sulhendra Dasat, bersama Kepala Puskesmas Siberwang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di kediaman Kadinkes Kampar ini. Dalam OTT ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 85 juta beserta alat komunikasi. Diduga uang ini dikumpulkan dari beberapa kepala puskesmas dengan alasan untuk mengurus kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Riau. Saat ini keduanya telah dijadikan tersangka dan dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A dan atau pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 53, junto pasal 55 atau pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan paling singkat 4 tahun penjara serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.